Genderang perang akan ditabuh kala Arsenal bakal melakoni leg kedua di Santiago Bernabeu, sang rajanya Eropa. Meskipun di laga sebelumnya Arsenal harus legowo dengan hasil imbang melawan Brentford, The Gunners terus menunjukkan performa tak gentarnya dalam beberapa jam mulai hari ini. Meskipun akan sangat tidak mudah melawan sang empu yang meraih gelar 15 kali juara di Liga Champions itu, dengan sadar Arteta dibarengi riwayat 3 golnya tanpa balas tentu akan membangkitkan semangat dan ramuan baru bagi The Gunners. Pertanyaannya, mampukah The Gunners mengalahkan dominasi El Real di Liga Champions? Meski begitu, ajang kali ini bakal menjadi laga hidup mati bagi Real Madrid. The Gunners yang minim pengalaman mesti dibikin gugup. Untuk itu, Carlo Ancelotti perlu membuat anak asuhnya memulai dengan percaya diri dan meneror sang tamu. Hal itu yang menjadikan mantan gelandang Madrid, Toni Kroos, meyakini bahwa kesempatan masih terbuka untuk El Real. Terlebih, pertandingan penentuan ini akan digelar di markas sendiri. Lebih dari itu, pengalaman juara 15 kali dengan gelar Raja Liga Champions bisa menjadi potensi untuk menghantui psikologis Arsenal, mengingat mereka belum pernah juara di kompetisi tersebut. Kemudian, fakta bahwa Arsenal belum pernah tembus perempat final sejak terakhir kali pada 2008-2009 silam dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi Raja Liga Champions. Bagai semut yang masih kalah jauh dengan badan gajah, nyatanya semut pun dengan kelincahannya mampu menumbangkan sang gajah hanya sekali sentil. Begitupun El Real tentu saja tidak boleh jumawa dengan pasukan Arteta yang minim gelar di Liga Champions. Kekalahan 3-0 tentu jadi pukulan telak tersendiri bagi pasukan Los Blancos. Ditambah lagi, kali ini sepertinya El Real memang benar-benar harus berjuang hidup mati di leg kedua. Nahasnya, jelang lawan Arsenal, kabar kurang beruntung datang dari bintang andalan mereka Kylian Mbappe yang menerima kartu merah langsung dalam laga La Liga menghadapi Deportivo Alaves pada minggu kemarin. Pemain asal Prancis itu diusir wasit usai melakukan tackle horor terhadap Antonio Blanco menjelang akhir babak pertama. Awalnya, wasit hanya memberikan kartu kuning untuk tackle Mbappe yang dianggap terlalu tinggi dan terlambat. Namun, keputusan tersebut berubah menjadi kartu merah setelah tinjauan ulang melalui VAR. Ini menjadi kartu merah pertama Mbappe sejak bergabung dengan Los Blancos dari PSG pada musim panas lalu. Meski demikian, sanksi larangan bermain hanya berlaku di kompetisi domestik, sehingga Mbappe tetap bisa dimainkan dalam laga hidup mati melawan Arsenal pada leg kedua perempat final Liga Champions. Namun, Carlo Ancelotti harus kehilangan Camavinga di pertandingan tersebut karena gelandang muda itu mendapat kartu kuning kedua akibat membuang bola dalam kekalahan 0-3 dari Arsenal di leg pertama. Berbeda jauh dengan Real Madrid, The Gunners justru makin diuntungkan mendekati leg kedua ini. Beberapa kabar baik datang seperti salah satunya kabar positif terkait kondisi kesehatan dari Thomas Partey. Gelandang asal Ghana itu sempat membuat cemas fans dan tim medis setelah ditarik keluar dalam laga Premier League melawan Brentford Sabtu kemarin. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengaku Partey merasakan sesuatu dan tidak ingin mengambil resiko. Ketika ditanya apakah Partey akan siap menghadapi Real Madrid, Arteta menjawab, "Kami belum tahu, saya belum bicara dengan tim medis. Mereka akan mengeceknya sekarang dan melihat kondisinya," ujarnya. Namun, kabar yang lebih menggembirakan datang setelah laga. Partey terlihat berbicara dengan wartawan di area mix zone Stadion Emirates, sesuatu yang jarang dilakukan pemain yang mengalami cedera serius. Fakta bahwa ia bisa berjalan dan berbicara dengan media memberi harapan bahwa cederanya tidak terlalu parah. Meski unggul agregat bermain di kandang Los Blancos tidak pernah menjadi tugas mudah, apalagi dengan tekanan atmosfer Santiago Bernabeu yang terkenal intens. Namun, dengan potensi kembalinya Partey ke skuad, Arsenal tetap punya alasan untuk optimis. Jika ia fit tepat waktu, kekuatan lini tengah The Gunners akan jauh lebih solid saat menghadapi tim asuhan Carlo Ancelotti yang pasti akan tampil habis-habisan. Seperti yang kita tahu, Arsenal sudah unggul agregat 3-0 dari Real Madrid di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Menilik hal tersebut, beberapa statement tentang strategi apa yang Arteta gunakan pun muncul.
Apakah Mikel Arteta akan merubah strateginya dan lebih memilih bermain bertahan di babak kedua? Bintang The Gunners, Thomas Partey, menegaskan bahwa Arsenal tidak akan mengubah rencana permainan mereka saat bertandang ke Santiago Bernabeu, meskipun sudah mengantongi keunggulan 3-0 atas Real Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Gelandang asal Ghana itu tampil sejak menit awal saat The Gunners menunjukkan performa gemilang di Emirates Stadium berkat 2 gol dari Declan Rice dan penyelesaian brilian Mikel Merino yang membuat juara bertahan tersebut tak berkutik. Meski Real Madrid dikenal memiliki sejarah comeback dramatis di Liga Champions, Partey menegaskan Arsenal tetap akan tampil menyerang. Pemain Arsenal itu menegaskan gaya main The Gunners musim ini sudah terbukti efektif dan mereka tidak akan merubah hanya karena bermain di kandang lawan. Juga melihat statement dari Partey dalam laga yang baru saja terjadi antara Arsenal dan Brentford yang harus berakhir imbang 1-1, pelatih Brentford, Thomas Frank, turut memberikan pernyataan yang cukup meyakinkan setelah laga melawan The Gunners. Ia memberikan prediksinya soal leg kedua perempat final Liga Champions antara Real Madrid versus Arsenal. Meski Real Madrid dikenal sebagai raja Liga Champions dengan koleksi 15 trofi, Thomas Frank yakin musim ini bukan milik Los Blancos. Ketika ditanya soal pendekatan jika ia berada di posisi Mikel Arteta dengan keunggulan 3 gol di Bernabeu, Thomas Frank dengan santai menjawab sambil tertawa. Ia pun memuji kemajuan Arsenal di bawah Arteta. Mikel dan staf pelatihnya sudah menunjukkan betapa hebatnya mereka. Dalam 3 tahun terakhir, Arsenal jadi tim yang sangat kompetitif. Mereka kerja keras, solid secara defensif, dan sangat kuat dalam mengantisipasi bola mati. Jadi saya pikir mereka akan baik-baik saja saat melawan Real Madrid. Jelasnya. Sementara itu, Mikel Arteta menyebut duel kontra Real Madrid di Santiago Bernabeu sebagai pertandingan terindah musim ini. Ketika ditanya apakah para pemain Arsenal memikirkan laga melawan Madrid saat menghadapi Brentford, Arteta membantah. Dengan keunggulan agregat 3-0 dan kepercayaan dari pelatih tim lawan, Arsenal kini tinggal selangkah lagi menuju semifinal Liga Champions. Namun, mereka harus tetap waspada terhadap kebangkitan Real Madrid yang terkenal garang di kompetisi Eropa. Apalagi pastinya ribuan supporter Los Blancos bakal memadati stadion dan membuat tekanan mental mendalam untuk pasukan Mikel Arteta. Belum lagi, beberapa legenda pemain Real Madrid kabarnya juga turut mendukung demi meraih setidaknya balasan 4 gol demi menundukkan The Gunners. Akankah ini menjadi musim kejayaan Arsenal? Kita tunggu duel megah di Bernabeu.